Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk menuliskan informasi baru yang nanti akan kalian ketahui. Kita mulai pembelajaran hari ini. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah pergi menonton sirkus? Atau pernah menontonnya di televisi? Atau bahkan di video gitu ya? Nah, di sirkus itu banyak hewan-hewan yang bisa melakukan hal-hal yang unik ya, dan mengesankan tentunya, seperti mengendarai sepeda, ya, kemudian berbaris, menari, dan menirukan gerak pelatih atau pawangnya, dan lain sebagainya ya. Seperti pada gambar ini ada gajah nih ya, sedang dibersihkan, dirawat oleh tim sirkusnya. Lanjut. Nah, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Nah ya, apabila kamu memiliki hewan peliharaan di rumah, tentunya kamu biar memiliki kedekatan dengan hewan tersebut, kamu melatihnya ya, kamu juga merawatnya dengan baik. Nah, di sini ada gambar yang pertama ada harimau, kedua ada beruang, dan ketiga ada harimau dan pelatihnya. Nah, pada gambar yang pertama ini, harimau sedang melompat pada lingkaran besi nih yang ada apinya, ya. Kemudian yang kedua itu ada beruang yang sedang naik sepeda motor. Dan yang ketiga itu ada harimau yang sedang diberi makan ya, lempar daging oleh pelatihnya, tujuannya untuk harimau ini agar bisa naik ke kursi ini nih, ya. Nah, ini adalah contoh dari hewan buas yang sudah terlatih tentunya. Kemudian juga dilatihnya dengan orang yang sudah memiliki keahlian khusus. Apabila kalian ingin memiliki hewan peliharaan seperti itu, tentunya tidak bisa ya. Tidak boleh juga kalian, ini adalah hewan yang berbahaya. Kalian apabila ingin memiliki hewan peliharaan, hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian aja, tentunya itu ada seperti kucing, itu bisa mudah dilatih, ada hewan anjing, dan lain sebagainya ya. Untuk hewan ini adalah hewan-hewan buas. Tidak sembarang orang bisa memeliharanya atau melatihnya. Ya. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ya, dipotong dagingnya itu menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah,
harimau diberikan 5 daging. Dari jumlah keseluruhan dagingnya itu 8. Maka harimau diberinya di pecahannya adalah 5/8. Ya, jadi 5 daging diberikan ke harimau dari jumlah keseluruhannya adalah 8 bagian daging. Selanjutnya, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, yang diberikan kepada beruang itu ada 3 daging. Dari jumlah keseluruhan dagingnya itu ada 8. Maka bentuk pecahannya adalah 3/8. Jadi yang diberikan ke beruang itu 3 dari 8 jumlah daging. Nah, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Yang mana? Ya, tentunya adalah hewan harimau ya, karena dia memakan 5 bagian daging. Oke ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah ya. Gambar ini adalah satu bagian utuh. Utuh nih ya, satu full persegi panjang ya. Lanjut. Nah, ini adalah satu bagian dari 2 bagian sama besar nih. Jadi dari bagian ini satu bagian. Ini pecah, tengahnya dipotong ya, sama besar kanan kirinya. Ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan pecahannya adalah 1/2. Selanjutnya, nah ini ada 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Nih 2 bagian itu yang diarsir hijau dengan yang putih. Ini 2 bagian ya, dari 4 bagian sama besar dipotong lagi menjadi 4. Nih yang hijau dipotong lagi. Kemudian yang putihnya ini dipotong lagi, kotak yang putih ya. Jadi bisa ditulis dalam pecahannya adalah 2/4. Selanjutnya, nah ini ada 4 bagian dari 8 bagian sama besar nih, yang hijau. Yang hijau dipotong lagi sini, bagian kotak yang sini nih dipotong lagi di sini kan, ada pemotong garis potongnya, jadi 2. Kemudian yang sini juga dipotong lagi menjadi 2 juga, yang putih juga sama, jadinya 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Bentuk pecahannya adalah 4/8. Oke, paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Ya, pembilangnya berbeda dan penyebutnya berbeda. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. Ya. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Dari mana senilainya? Seperti yang tadi contoh itu ya. Tadi yang kotak-kotak itu. Lanjutnya. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Ya, terdiri dari satu bagian yang utuh ya, semuanya itu. Lanjut. Nah, berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Oke, coba ya. Nah, ini ada 2/3. Dari mana 2/3 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2/3. 2/3-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak nih. Tapi ada 1, 2, 3, 4 yang berwarna hijau dan 2 kotak yang berwarna putih. Maka kita tulis adalah 4/6. 4 yang berwarna hijau dan 2 yang berwarna putih. 2-nya itu maksudnya apa nih? Jadi 4 yang diarsir dari 6 bagian keseluruhan kotak. Oke ya. Yuk, nah ini ada 2/3 sama dengan titik-titik. Oke, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jumlah kotak nih ya. Kotak seluruhnya ada 12. Tapi yang diarsir ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis sebagai pembilangnya. Nah, 8/12. Jadi 8 yang diarsir dari 12 keseluruhan kotaknya. Ya, sama. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Dan 2/3 sama dengan 8/12. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, dalam pertunjukan sirkus,
kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Tadi ya, pada pertunjukan sirkus itu. Nah, ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Nih gambarnya ya, pelatih sedang melatih hewan ya. Kemudian ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Nah, ini sedang menyiapkan tempat pertunjukan ya petugasnya ya. Selanjutnya, ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah ya, jadi ini sedang berbagi-bagi tugas. Jadi tujuannya untuk mempermudah pekerjaan dan meringankan tentunya pekerjaan ya. Jadi udah ada bagian atau tugasnya masing-masing ya, perannya masing-masing. Yud. Nah, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Nah, seperti di gambar ya, ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Dan ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan ya. Petugas keamanan lingkungan menjaga lingkungan dari apa? Dari hal-hal negatif tentunya ya, takutnya ada maling dan lain sebagainya. Dan menjaga ketertiban warga sekitar juga. Yud, nah ini ada sebuah dongeng, judulnya adalah Si Kancil dan Buaya. Krukuk krukuk krukuk, krukuk krukuk krukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, dongeng ini disarikan dari berbagai sumber. Oke ya. Nah, ini adalah cerita Si Kancil dan Buaya. Oke. Nah, tokoh dan sifat dari cerita dongeng Si Kancil dan Buaya adalah, nah, tokohnya itu ada siapa? Ada kancil. Nah, kancil itu memiliki sifatnya apa? Sifat kancil itu jeli dan cerdik ya, banyak akal, tetapi jeleknya itu dia suka berbohong ya.
Kemudian tokoh yang kedua itu ada buaya. Nah, buaya memiliki sifat seperti apa ya? Buaya itu memiliki mudah percaya, penolong, tetapi mudah tertipu ya, sehingga mudah dibohongi oleh si kancil. Setelah dibohongi, jadi kancil bisa menyeberang sungai untuk memakan makanan kesukaannya ya, yaitu mentimun. Dan sementara si buaya tidak mendapatkan apa-apa karena telah dibohongi oleh si kancil. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah belajar yang pertama itu pecahan biasa, kemudian tugas dan peran pada kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalian sudah menentukan atau mencari tahu tokoh atau tokoh dan sifatnya pada cerita dongeng si kancil dan buaya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.